substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar daftar prasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan yang terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil dan sukses bagi Indonesia. Pancasila lahir melalui 3 tahap, yaitu 1. BPU PKI pada tanggal Mei sampai 1 Juni 1945, 2. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, 3. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. BPU PKI Mei sampai Juni 1945. Proses dimulai di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini berbagai usulan dasar negara diajukan. Puncaknya pada 1 Juni 1945 saat Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. 2. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 3. PPKI 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI bersidang karena adanya keberatan dari wakil Indonesia Timur demi menjaga kesatuan. 7 kata dalam sila pertama dihapus. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari inilah Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara, mencerminkan semangat toleransi dan musyawarah luhur. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu pelajaran utama dari sejarah ini adalah seni kompromi yang dikonstruktif. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa pondasi yang kuat dibangun bukan dari penyeragaman, melainkan dari kemampuan untuk bersepakat di tengah perbedaan yang mendasar. Keberanian untuk menyalah demi tujuan yang lebih besar adalah ciri dari kepemimpinan dan moralitas yang tinggi. Relevansi bagi generasi muda saat ini ada 2, yaitu 1. Filter toleransi era digital. Sejarah ini menjadi pengingat bangsa Indonesia didirikan di atas toleransi. Generasi muda di tengah arus polarisasi dan ujaran kebencian di media sosial wajib menjadikan sila ketiga dan keempat sebagai filter utama. Kita harus menolak hoaks dan politik identitas yang memecah belah sebagaimana para pendiri bangsa menolak perpecahan di tahun 1945. 2. Kepemimpinan berjiwa besar. Generasi muda harus meneladani jiwa besar para tokoh pendiri dalam lingkungan kampus, organisasi, atau pekerjaan. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan musyawarah yang bijaksana, bukan dengan emosi atau dominasi. Warisan Pancasila adalah alat untuk menjaga dan memastikan bahwa persatuan kita tetap terjaga.